Oke, selamat bertemu kembali. Jadi di sini kita akan pelajari masih seputar SCADA dan DCS. Hanya saja kita akan mengenalkan tentang Unity Pro, yaitu sebuah software aplikasi yang bisa dibangun atau yang bisa dipergunakan untuk membangun SCADA dan DCS di sini ya. Nah, jadi di sini akan kita mulai dengan langsung ke persoalannya saja. Di mana pada persoalan kali ini masalah yang kita angkat ini adalah satu kasus sederhana untuk menghidupkan dan mematikan motor DC. Kemudian bagaimana juga memutar motor DC tersebut baik berlawanan ataupun searah dengan jarum jam. Kita kenal dengan counterclockwise dan clockwise gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di sini bahwa untuk motor DC yang akan dikendalikan ini ya, sebelumnya harus kita program dulu nantinya dengan menggunakan ladder yang berbasis PLC gitu ya. Nah, kita kembali kepada kasus yang diangkat di sini. Adapun kasus yang diangkat di sini, ya ini di sini kita ya. Jadi diketahui sebuah motor DC yang dapat dikendalikan baik yaitu yang putarannya itu searah atau dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, tentu standar operasionalnya itu kalau kita lihat yang pertama di sini motor ini akan berputar jika tombol start itu ditekan. Nah, tombol start di sini ya. Ini kita menggunakan yang namanya push button, tombol push button. Nah, untuk tombol push button di sini tentunya kita juga sudah tahu bahwa tombol di sini ini dia tidak, istilahnya ketika ditekan itu tidak kemudian pada posisi tersebut. Ya, tidak tetap pada posisi tersebut, tapi dia akan kembali. Nah, setelah tombol ini ditekan, start ditekan, maka sistem akan aktif. Gitu. Nah, setelah sistem ini aktif, maka sekarang kita pilih bahwa defaultnya di sini dia berputar searah jarum jam, gitu ya, atau clockwise. Nah, selanjutnya kalau kita mau jadi searah jarum jam ya, kalau kita mau merubah putaran tentunya nanti kita rubah dengan menekan tombol yang sesuai, yaitu yang tombol yang counterclockwise gitu. Nah, cuman persoalannya adalah ketika motor ini berputar itu ya, dia tidak diperkenankan ketika motor berputar tidak diperkenankan menekan tombol clockwise atau counterclockwise secara langsung. Nah, kecuali apa? Kecuali dia sudah menekan tombol stop lebih dahulu. Stop berputar di situ. Nah, ini maksudnya itu adalah bagaimana ini si motor di sini ini dalam hal ini tidak langsung kemudian berputar berbalik arah. Nah, terus kemudian langkah keempatnya di sini ya, semua aktivitas ini akan terhenti ketika tombol off ini ditekan. Nah, cuman ini harus ada syaratnya mestinya, yaitu apa? Ketika tombol off ini ditekan, jika motor ini masih berputar, maka tombol off ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi ada semacam proteksi untuk menghentikan secara langsung.
Artinya motor off ini akan berfungsi kalau motor itu sudah stop berputar. Nah, istilahnya itu prosedur langkah ketiga ini dikerjakan. Ada di sini, gitu kan. Nah, baru setelah ini berhenti, baru bisa di tombol off. Nah, ketika tombol off ini ditekan, maka semua aktivitas ini tidak akan berfungsi, gitu ya. Jadi berhenti istilahnya. Nah, oleh karena itu dari sini ini coba kita buat bagaimana sih bentuknya itu panelnya. Nah, tentunya karena kita bicara tentang SCADA di sini, mestinya kita tidak langsung bangun suatu sistem yang sekali jadi begitu ya. Nah, ini harus kita mulai lebih dahulu dari yang paling dasar lebih dahulu. Ya, yang paling dasar dari dahulu itu apa? Yaitu di bagian remote terminal unitnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui untuk sebuah remote terminal unit biasanya atau umumnya ini berisi programmable logic controller. Nah, dengan remote terminal unit disinilah ini yang akan istilahnya itu berhubungan langsung, gitu ya. Berhubungan langsung dengan apa? Dengan sensor atau dengan aktuator yang ada di lapangan di sini. Nah, tentunya untuk dia bisa bekerja secara aktif sesuai dengan keinginan yang dikehendaki, mestinya perlu kita program dengan menggunakan apa? Ya, karena kita menggunakan PLC, maka kita bisa menggunakan ladder program. Nah, tentunya untuk membangun sebuah sistem ini kita perlu sebuah sarana atau kita kenal dengan software aplikasi yang support untuk hal tersebut. Nah, software tersebut apa? Ya, sudah kita dapatkan di sini ada yang kita kenal dengan Unity Pro. Nah, Unity Pro ini aplikasi yang sangat kompleks gitu ya. Ya, bisa membangun sebuah SCADA yang dimulai dari apa? Yang dimulai dari awal, dari dasar sekali. Nah, maka kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi Unity Pro di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilustrasi yang sudah kita buat. Ya, jadi yang akan kita buat. Nah, yang akan kita buat di sini ini adalah yang dasar lebih dahulu, yaitu yang remote terminal unitnya berupa tools gitu ya, tools menggunakan programmable logic controller. Nah, sebagaimana kalau kita buat sebuah programmable logic controller, mestinya kita harus secara terdokumentasi gitu ya. Sebenarnya apa tuh yang ingin kita inginkan atau kita buat itu apa. Kemudian nanti hubungan pengkabelannya itu seperti apa. Nah, maka di sini gambarannya ini sebuah ilustrasi gitu ya. Ilustrasi di mana di sini ini ada sebuah programmable logic controller yang kita lihat di kotak warna biru di sini. Ya, ini programmable logic controllernya. Ilustrasi saja sih. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini ada panel inputnya. Itu panel input ini adalah tombol berisi apa? Tombol-tombol yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, misalnya seperti tadi ini ada tombol start, ada tombol stop atau off di sini stopnya, di sini offnya. Di sini stop, di sini offnya apa beda nanti kita lihat. Dan ada tombol clockwise putar searah jarum jam, counter clockwise yang berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, tentunya masing-masing di sini tombol di sini ini ada atau terhubung dengan masukan dari PLC-nya itu. Nah, PLC-nya masukannya apa saja kalau kita lihat sebagaimana SOP tadi, bahwa PLC di sini ya
atau program yang kita buat di sini akan aktif kalau tombol start ditekan. Nah, tombol start ditekan maka secara default gitu ya, secara default kita anggaplah motor ini akan berputar ya, itu searah jarum jam, maunya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kemudian motor sudah berputar, maka kita tidak bisa langsung. Misalnya mau kita tekan tombol counterclockwise, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menekan dulu tombol stop. Nah, tombol stop di sini ini, ya, tombol stop di sini ini akan menghentikan ya, perputaran motor. Setelah nanti motor ini stop atau berhenti, baru kemudian kita bisa pilih apakah kita akan memutarnya searah dengan jarum jam atau clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan setelah kita tekan tombol stop, kita menginginkan bahwa si motor ini berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, kita tekan tombol counterclockwise. Nah, saat motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka kemudian kalau kita tekan tombol clockwise, ini nggak bisa. Jadi dia tidak aktif gitu ya. Dalam rangka untuk ya istilahnya mengamankan motor dari berputar berbalik arah secara tiba-tiba begitu ya. Maunya kita seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita memang mau memutar ke arah clockwise atau searah jarum jam, maka harus kita tekan stop dulu. Setelah kita tekan tombol stop, maka motor tinggal kita pilih apakah berputar sebagaimana yang kita kehendaki tadi atau yang melanjutkan perputaran tadi. Nah, misalkan katakanlah counterclockwise kita tekan, maka dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, perputaran motor berlawanan dengan arah jarum jam ini kemudian misalkan tiba-tiba kita inginkan untuk kita matikan sistem, kita downkan sistem, kita tekan tombol off, maka motor karena dalam keadaan sedang berputar, kalau kita langsung tekan tombol off maka dia akan mati secara mendadak istilahnya, kehilangan power gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu semacam sebuah langkah preventif. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka selama motor ini masih berputar baik clockwise atau counterclockwise, maka ketika tombol off ditekan, dia tidak berfungsi kecuali sudah ditekan tombol stop lebih dahulu. Nah, ini SOP-nya itu kita buat seperti itu. Nah, ini harusnya di sini ini adalah motor, maksudnya ini sebenarnya ini satu motor gitu ya. Sebenarnya ini satu motor saja. Ini bagian output di situ ya. Sebenarnya ini satu motor, tapi dia bisa digunakan untuk putar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita anggap sajalah bahwa ini motor yang sama tetapi diputar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan searah jarum jam dan ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini terus kita lihat di sini ada BTN start, BTN off dan sebagainya. Ini apa sebenarnya? Nah, ini adalah parameter atau variabel yang nantinya harus kita masukkan atau harus yang kita buat gitu ya. Parameter yang kita buat di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk masukan dan 2 untuk keluaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bagian parameter bagian input
inputnya, dan yang ada di sini adalah bagian outputnya. Oke, ilustrasi ini saya rasa jelas, maka kita bisa pindah ke slide berikutnya gitu ya. Nah, sebelum kita membuat atau menyusun ya, perlu kita ketahui juga sebenarnya device yang akan kita pakai itu apa toh. Maka ini perlunya kita deskripsikan dulu sistem yang akan kita gunakan. Ya tentunya ini karena ini bukan kita beli dalam bentuk fisik begitu ya. Kita mau belajar di softwarenya Unity Pro-nya, maka kita ya bebas lah. Kita mau pilih, tidak harus PLC-nya sesuai dengan yang ada di sini. Bebas saja. Tapi di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menggunakan sistem yang dipakai untuk mengendalikan motor. Itu sebuah PLC dalam series Modcom M340 BMX P342020 ya. Nah, PLC di sini ini bentuknya seperti ini. Ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ternyata dia komplit. Ya. Di sini pemrosesnya di sini ya. PLC pemrosesnya di sini ada Ethernet card-nya. Artinya ini nih support untuk berkomunikasi dengan menggunakan jaringan Ethernet gitu ya. Nah, tentunya di sini kalau ini ada PLC-nya, mestinya ada tempatnya. Nah, tempatnya di sini kita kenal dengan rack di sini ya. Tipenya itu XBP 0400 dengan menggunakan 4 slot backplane gitu. Nah, ini tempatnya kalau kita lihat di sini untuk menempatkan PLC ini di sini. Cuman kok kalau kita lihat di sini kok banyak sekali gitu ya. Padahal di sini PLC-nya ada satu. Nah, ini kalau ini ilustrasinya dan ini realisasinya seperti ini. Ya, semacam kayak rak ya. Dia katakan rak. Ya, kalau kita lihat dari PLC-nya hanya ya satu di sini, gitu ya. Tapi ini baru bagian pemrosesnya. Ya. Nah, tentunya kita tadi kembali ke slide awal. Di sini ini ada panel inputnya, di sini ada bagian outputnya, gitu ya. Nah, tentunya tidak hanya pemroses begitu kan. Maka untuk itu kita perlu deskripsikan juga untuk input dan outputnya yang akan kita gunakan. Nah, input dan output yang akan kita gunakan itu yang mana? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini contoh input yang akan kita gunakan. Itu adalah tipenya BMX DDI. Nah, DDI-nya ini adalah inputnya. Nah, ini adalah serinya. Gitu ya. Kalau di sini kita bentuk realnya seperti ini, barangnya itu, gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini adalah bentuk pengkabelannya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada skrup semacam kayak skrup di situ ya. Di sini ada skrupnya juga. Terus di sini ada LED atau lampu kalau terjadi. Kalau hijau ini berarti dia sedang running dan melakukan proses. Kalau dia ini menyala merah gitu, ya berarti ada error. Di sini ada lampu I/O-nya juga, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ini ada wire-nya, di sini aja tombol istilahnya apa ya, slotnya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini di sini nomor 1, berarti nomor kaki 1 dengan I0. Nah, I0 di sini nanti ini akan terhubung dengan sebuah tombol, gitu ya. Jadi satu kaki ini diwakili oleh satu tombol, gitu ya.
Nah, tombol di sini nanti macam-macam. Ada yang mungkin bentuknya seperti saklar atau switch biasa gitu ya. Tapi ada juga yang push button. Nah, push button itu sendiri ada dua jenis, yaitu normally open atau normally close. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini kaki nomor 1, maka terhubungnya dengan apa? Kalau kita lihat di sini akan terhubung dengan sebuah fuse. Ada fuse di sini, kemudian terhubung lagi dengan apa? Oh, di sini akan terhubung dengan sumber begitu. Nah, di sini 0 VCC 0. Berarti terus di sini kita lihat lagi ya. Ini juga ada ya, mulai dari kaki nomor 1, 2, terus 3 sampai kaki ke 20 di situ. Oke, ini untuk inputnya. Nah, sekarang tentunya karena kita menggunakan motor tadi ya, yang putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, berarti dia membutuhkan yang namanya luaran. Luarannya atau outputnya gitu ya. Nah, karena luaran atau outputnya ini, maka kita harus pilih juga ya. Pilih untuk luarannya. Nah, luarannya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ternyata bedanya cuma di sini. O dan I. I itu input, O ini adalah outputnya. Tipenya sama 1602. Kakinya sama 20 juga. Nah, bentuknya sama kurang lebih. Jadi di sini dia DDO. Nah, di sini ada ini DDO dia tulis. Ini DDO ini untuk keluaran ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kaki nomor 1 Q0 di sini ya. Nah, di sini device-nya. Di sini ya. Nah, di sini ada device-nya di sini yang nanti ini yang akan kita kendalikan. Nah, karena kita menggunakan 2, yaitu putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita pasang saja di sini. Bisa jadi ini dengan alamat yang ada di sini. Ya, ini nanti terserah kita saja. Nah, jadi sudah kita bisa ketahui bahwa PLC yang kita gunakan ini ya, bentuknya ini seperti ini ya. Terus kemudian nanti dia punya masukan seperti ini, input ya, dan nanti punya luaran yang seperti ini atau output. Nah, dengan adanya bentuk seperti ini kita ada gambaran lah. Sehingga kalau kita menggunakan PLC-nya itu tidak hanya terbayang-bayang atau bentuknya itu seperti apa atau walaupun nanti mungkin di aplikasi softwarenya ada gambaran tapi kan tidak lengkap gitu ya. Nah, kalau kita tahu lengkap, bahkan kita mau tahu bagaimana model diagramnya begitu ya, maka ini akan mempermudah kita untuk merealisasikan kalau memang itu dibutuhkan bentuk fisiknya. Nah, untuk sementara ini kita akan mencoba bagaimana sih untuk mengimplementasikannya ini ke dalam sebuah aplikasi yang kita kenal dengan Unity Pro di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk sebuah Unity Pro di sini softwarenya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini softwarenya ya, untuk sebuah Unity Pro di sini. Softwarenya di sini ada nama softwarenya itu, aplikasinya. Nah, di sini ada menu utama, ada file, view, tools, PLC, kemudian pertolongan, help. Di sini ada icon-icon yang digunakan ya. Terus ini adalah istilahnya itu wilayah kerja kita di sini. Nanti misalnya setelah kita melakukan sesuatu, mungkin setelah itu kita build di sini, dan nanti akan ada keterangan yang kita buat ini benar nggak, ada salah nggak, gitu ya. Nah, ini sini ada status-status yang lain. Di sini kalau kita lihat di sini ada juga ini bentuknya jaringan, ini berbentuk TCP/IP. Nah, ini adalah
software aplikasi di mana kita akan merancang. Nah, secara singkat saja dulu ya. Misalnya kita mau mulai dari suatu project yang baru, setelah kita menekan file di sini, kita tinggal pilih di sini. Pilih apa? Oh, pilih PLC-nya. Di sini ada PLC. Nah, sesuai dengan sepakatan, PLC yang kita gunakan adalah tipe BMX P342020 dengan CPU 340 20 Modbus Ethernet. Nah, berarti di sini ada Ethernetnya, bisa untuk jaringan, ya kan? Nah, terus kemudian rack yang akan kita pakai itu apa? Oh ya, seperti yang tadi, BMX XBP 0400 dengan menggunakan apa? 4 slot Blackpin. Gitu. Nah, nanti terus ini kita klik OK di sini, maka nanti ya dia akan masuk ke project kita, yang project yang kita buat di situ ya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Kalau yang di sini ini sudah jadi. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah kita pilih, bentuknya ini akan seperti ini. Nah, maka untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya ya, sebaiknya ya kita nggak pakai yang di sini karena ini kan sesuatu yang sudah atau statis gitu ya. Tapi kita coba untuk merealisasikannya dalam bentuk aplikasi berbasis Windows dengan menggunakan Unity Pro XL untuk program SCADA kita dengan mengendalikan motor ya, DC baik putar sesuai dengan arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Oke teman-teman, kita lanjutkan nanti ya pada sesi berikutnya bagaimana cara membangun sebuah project gitu ya. Sebuah project untuk memutar motor searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Bisa kita lanjutkan dengan pertemuan nanti di bagian selanjutnya.